eh, skop saya yang saya pakai untuk ke nyampur makanan ayam itu kan itu patah tiba-tiba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang pertama. Saya usahakan sejelas mungkin, makanya saya menggunakan mic. Teman-teman sekalian, ini adalah channel baru saya. Sebelumnya mungkin belum pernah ada yang tahu saya. Saya adalah seorang pejuang, kalau saya bilang itu pejuang jin ya, seperti itu. Jadi langsung saya tidak mau istilahnya tuh tidak mau bertele-tele seperti itu. Dan mungkin teman-teman di luar sana ada yang sudah mengalami pengalaman seperti saya. Saat ini pun ketika saya berbicara dengan teman-teman, tadi sore saja saya sudah mengalami kejadian yang luar biasa, dan ini posisinya saya di negeri orang dan lagi corona juga. Saya cuma mau bilang bahwa agama Islam itu adalah kunci kehidupan. Kalau kita sebagai muslimnya, saya tidak ingin berbicara dengan agama lain. Tapi setahu saya, Kristen pun ketika dia menjalankan ibadah dengan baik, tentu dia akan bisa berhasil atau bahkan masuk surga seperti itu. Tapi dengan beragama yang benar seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tanpa menunda-nunda, saya saya sempat berpikir apa sih yang seharusnya saya ceritakan di channel saya ini. Namun sebelum itu, teman-teman yang kira-kira baru datang ini bisa langsung pencet tombol subscribe. Adalah video perdana sekali dimana saya belum pernah berbicara atau share keadaan kehidupan saya. Beberapa orang di luar sana mulai berpikir, kenapa sih harus share seperti itu? Kita kan nggak perlu mengubah aib. Jadi sebisa mungkin apa yang saya bilang di sini adalah fakta dan bukanlah sebuah aib, dan saya tidak akan fokus untuk membicarakan demikian. Namun sesuai dengan nama channel saya adalah hijrah, cerita hijrah. Jadi ini ditujukan kepada cerita hijrah saya, dan mungkin kedepannya juga akan saya review semakin banyak cerita-cerita orang yang berhijrah. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita berhijrah seperti itu. Dan mungkin juga teman-teman ketika ingin berinteraksi, silahkan komen di bawah. Mungkin saya ketika ada waktu saya akan balas. Teman, kondisi real orang yang baru berhijrah tidaklah mudah untuk mempertahankan hijrah itu. Artinya kita sudah dahankan hidayah yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi saya ingin memulai cerita saya, teman-teman sekalian. Saya tidak ingin langsung bahwa sekarang saya sudah berislam. Sebelumnya saya memang sudah berislam, namun masih KTP. Nah, yang kali ini saya akan menceritakan tentang gimana sih dulunya saya mengenal Islam. Dari saya lahir hingga kemudian saya sampai titik ini, saya sudah kurang lebih 30 tahun secara ofisial, namun aslinya saya masih berumur 28 tahun, teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya, kok bisa seperti itu? Ya banyaklah ceritanya seperti itu. Nah, saya ingin menceritakan salah satu hal yang sampai saat ini selalu saya pertanyakan, kadang-kadang terngiang-ngiang karena sedikit banyaknya hal ini berefek kepada hidup saya. Nah, kadang-kadang teman-teman saya nggak bisa ngelihat kamera karena saya berusaha untuk memanggil pikiran saya itu gitu loh, memanggil hal-hal yang sudah terjadi masa lalu, karena itu sudah saya kubur dalam-dalam. Namun karena saya berani untuk saat ini ngomong di depan publik, katakanlah di YouTube channel saya. Siapapun yang menonton video ini semoga bisa mengambil manfaat darinya. Yang pertama, saya ingin menceritakan tentang ayah saya. Jadi ayah saya itu adalah almarhum. Pada saat saya bikin video ini memang beliau itu sudah meninggal sejak tahun 2004. Kalau saya ditanya apakah sayang kepada ayah saya meskipun dia seorang dukun dan sekarang saya sudah mengenal Islam, tentu saja saya sayang sama beliau, karena beliaulah yang membuat saya ada di dunia ini. Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah cerita saya. Jadi saat ini saya sekarang studi di Belgia, dapat beasiswa untuk kedua kalinya di Eropa. Dan sebelum saya kesini, saya adalah seorang ustaz. Jangan disalahartikan dulu, ustaz itu adalah orang yang mengajar di sekolah berbasis Islam, atau katakanlah kalau dalam bahasa Arab itu kalau nggak salah adalah guru, ya. Jadi jangan, ya memang karena Indonesia itu sudah mengenal, orang Indonesia itu sudah mengenal bahwa seorang ustaz itu pastilah orang yang ilmu agamanya tinggi. Kalau saya bilang saya ustaz, namun ilmu agama saya tuh harus belajar lagi, harus menunjukkan akhlak yang baik dan sebagainya. Namun pada faktanya, karena saya memang baru berapa tahun ini berhijrah,
sehingga masih sangat susah untuk kemudian begitu fokus. Nah, kembali lagi kepada cerita ayah saya. Ayah saya itu adalah seorang pejuang gerilya di zaman-zaman dulu, seperti itu, kayak orang tua lah. Dan dia sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan negara. Namun karena dia tidak memiliki bukti apa-apa, sehingga beliau itu tuh tidak bisa menunjukkan kepada negara bahwa dia berhak untuk mendapatkan uang dari negara. Nah, sejauh ini yang saya tahu adalah ayah saya itu adalah seorang dukun. Dukun yang di mata saya itu baik. Karena, mohon maaf, kemungkinan besar apa yang dalam tubuh saya ini bisa, kalau bagi orang itu pasti bilang kayak gini, berarti kamu udah makan barang haram dong. Karena kamu dari hasil dukun tersebut. Karena katakannya bukan dukun, karena kayak dukun kesannya negatif seperti itu ya. Jadi yang saya tahu, beliau itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan barang yang hilang. Jadi bayangin aja kayak ada orang misalnya kecurian gitu, yang sering itu kayak dia kehilangan emas begitu. Yang paling sering itu adalah kehilangan emas. Jadi orang-orang yang datang ke rumah itu adalah orang-orang yang baru saja kehilangan emas, bisa sampai berhari-hari dan sebagainya. Jadi itu yang saya tahu, selebihnya saya nggak tahu gitu. Selain itu juga adalah mengembalikan orang yang hampir bercerai. Jadi kalau misalnya ada orang mau bercerai itu biasanya datang ke bapak saya, terus ditanya segala macam, dan benar-benar bisa mengembalikan orang itu untuk tidak jadi bercerai. Bagi saya itu adalah hal yang baik. Selebihnya mungkin yang negatif saya kurang tahu, teman-teman sekalian. Jadi yang saya ingat itu bapak saya seorang dukun, tapi saya sering menentang beliau. Jadi saya sering menentang beliau. Kenapa saya menentang? Karena saya merasa bahwa ada yang ganjal gitu. Karena pada waktu itu saya sudah sekolah gitu. Jadi saya sering kayak gimana ya? Saya sering menentang beliau, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Kenapa sih nggak tidur-tidur? Kenapa di malam Jumat justru main biola? Malah kan ganggu kayak gitu. Jadi memang saya sesekali itu dimarahi oleh, bahkan sering sih sebetulnya, bahkan pernah dipukul gitu loh, karena saya sering menentang. Karena ilmu agama yang saya pelajari di sekolah itu sangat bertentangan dengan apa yang ayah saya ajarkan. Nah, singkat cerita, ayah saya itu, ya saya tidak ingin menjelaskan semua hal-hal secara detail, nantilah saya akan bagikan di vlog yang lain. Jelas saya ingin menceritakan tentang ayah saya karena disinilah cerita hijrah ini dimulai. Jadi ayah saya itu singkat cerita meninggal tahun 2004. Jadi pada saat kelas 2 SMP. Dan sejak ayah saya meninggal, saya itu menjadi orang yang kayak kehilangan arah begitu ya. Jadi kayak memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, tinggal dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian sering mengalami gejolak perasaan yang saya tidak mengerti seperti itu. Saya merasa kayak ada seseorang yang lain di tubuh saya gitu, yang saya tidak bisa mengerti itu siapa, apa dan bagaimana. Karena saya memang tidak pernah diajarkan tentang agama Islam. Kalau sekarang saya sudah tahu ya, saya sudah mengerti sekarang kalau misalnya apa yang ada dalam tubuh saya itu adalah sesuatu yang memang tidak baik begitu, seperti itu. Jadi singkat cerita, waktu itu ayah saya meninggal tahun 2004. Menurut kata orang itu, ilmu-ilmu dari seorang dukun atau ya seorang memiliki supranatural akan bisa ditransfer ke anaknya atau keturunan. Biasanya itu adalah keturunan terakhir. Kalau ditanya siapakah yang anaknya yang bersama dia sebelum dia meninggal, jawabannya adalah saya. Malam itu, di malam beliau meninggal ya, saya ingat banget hari itu, kalau nggak salah hari Rabu jam 7, tanggal 7 Januari 2004. Hal tersebut sehingga kenapa supaya mengingatkan saya bahwa saya memiliki sosok ayah yang sangat baik. Apapun profesi beliau di masa lalu, dia sudah membesarkan saya. Mungkin saya tidak akan sampai di titik ini kalau bukan karena beliau. Yang pertama, saya bisa lahir, kemudian ada beberapa wejangan-wejangan beliau yang sebetulnya itu out of date gitu loh, yang sebetulnya bukan untuk kayak saya yang diberitahu, tapi itu menurut saya bijak banget. Jadi yang saya tahu, sosok ayah saya baik meskipun beliau adalah dukun. Karena ya itu yang saya lihat, selebihnya saya nggak tahu sama sekali. Saya tidak ini. Kalau misalnya ada, mungkin saya akan ceritakan di sini, karena yang saya tahu almarhum tidak pernah melakukan hal demikian. Nah, kembali lagi ke cerita ketika meninggal. Jadi malam itu karena beliau memang kena stroke ya. Jadi saya nggak tahu, karena mungkin beliau merokok gitu. Jadi ayah saya itu adalah perokok yang sangat
kenceng begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, please tolong bilang ke orang tua atau sekarang yang lagi ngerokok, please berhentilah merokok. Ngerasanya tuh nanti udah tua gitu loh, jadi kayak imun tubuh tuh jadi kayak kenceng banget turunnya, sehingga hari itu tuh benar-benar stroke. Saya ingat banget beliau itu tuh kayak berteriak agak sedikit, nadanya agak sedikit naik ke ibu tiri saya waktu itu, karena saya bertiga hidup, ibu tiri, ayah saya, lalu kemudian ibu saya itu membersihkan, ibu tiri saya maksudnya. Jadi sang ibu yang pelihara saya itu ibu tiri dari bayi. Nanti ada cerita di vlog yang lainnya juga. Pokoknya intinya hidup saya itu kalau dibilang penuh drama, bukan drama, yang benar-benar fakta, jadi kayak penuh naik turun gitu. Jadi teman-teman ikuti terus channel saya ini, karena akan banyak sekali cerita-cerita hijrah. Kenapa saya katakan cerita hijrah? Karena semua proses yang saya lalui ini adalah ujian-ujian hidup saya yang adalah ujian-ujian yang harus saya tempuh untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Dan pada saat malam itu, anak terakhir yang ada di samping beliau itu adalah saya. Dan waktu ya ceritanya ini sakit habis jadi waktu itu kan beliau teriak-teriak terus stroke. Pas stroke itu dia tiba-tiba kayak kejang-kejang kayak gitu. Dari situlah jadi memang stroke sih, saya bisa melihat bibir beliau itu seperti apa, ke kiri ke kanan kayak gitu. Yang jelas sedih banget lah saya bayangkan. Dan saya ingat banget juga waktu itu saya sudah mau mulai kerja, teman. Jadi ketika saya menceritakannya, kadang-kadang saya nggak bisa memanggilnya kembali karena ada sesuatu, ada memori yang hilang dalam pikiran saya gitu loh. Nanti saya akan jawab di video-video selanjutnya kenapa memori itu bisa benar-benar hilang gitu ya. Sebenarnya itu nggak hilang, dia tenggelam jauh banget gitu, karena menurut saya memang memori itu harus dibuang. Namun dengan channel ini saya akan mengungkap semua, karena ini sudah waktunya juga. Saya tidak ingin teman-teman di luar sana yang menghadapi hal yang sama itu tidak mengambil pelajaran seperti itu. Makanya saya bikin channel ini dan kemudian dengan konten ini. Jadi saya sebetulnya di sini juga berbicara sebagai pelaku, korban, ya bisa dikatakan juga korban untuk hal-hal yang akan saya bicarakan gitu. Tapi ini berdasarkan apa yang saya alami. Nah, waktu malam itu saya sempat ngajikan beliau gitu kan. Saya ngajikan yang saya rasa itu tuh ketika beliau sebelum meninggal, sepertinya beliau membisikkan sesuatu ke saya gitu loh. Saya malah yang sebetulnya kayak mendekatkan telinga saya ke bibir beliau, dan kemudian saya tanya, apa ayah yang mau disampaikan ke saya gitu, apakah perlu, seakan-akan pirasat saya itu mengatakan sebentar lagi ayah saya meninggal ini. Kayak bukannya saya bisa memprediksi gitu, saya I don't know. Banyak yang bilang kayaknya kamu sudah di apa sih namanya, ditransfer energi dari bapak kamu. Bisa jawab di vlog yang lainnya. Yang jelas waktu itu saya kayak gimana Pak, apakah mau dipanggilkan anak-anak. Waktu itu saya punya saudara perempuan gitu yang dari Malaysia, dan beliau pulang dari Malaysia karena satu dan lain hal. Lalu kemudian saya bisikan, ya mau dipanggil kakak enggak? Kata dia enggak usah. Saya nggak tahu apa alasan beliau tidak ingin bertemu dengan anaknya saat itu gitu. Dan saya adalah anak bungsu dari semua anaknya, saya adalah anak yang paling kecil gitu lah. Jadi kakak saya itu bahkan sudah ada yang punya cucu segala macam di tahun 2004 itu. So malam itu saya ngajikan, kalau nggak salah itu surat Al-Baqarah dan Yasin gitu. Saya sambil nangis gitu, kayak Al-Quran tuh basah dengan air mata saya, karena ada something di malam Rabu itu yang saya ngerasa kayaknya sebentar lagi ayah saya itu udah sebentar lagi pergi, seperti itu. Dan betul sekali, karena kala itu ketika ayah saya sakit, ada seseorang yang ingin mempekerjakan saya di sebuah peternakan gitu ya. Dan saya ingat banget hari Rabu pagi itu tuh tetangga saya yang sekarang sudah almarhum juga, semoga beliau juga tenang di alam sana, yang datang tanpa menggunakan sandal, kayak san ayah kamu sudah tiada gitu. Labak nih ambokmu, kalau dalam bahasa Bugis itu artinya ayah kamu sudah pergi. Ya tentu saya kayak antara ikhlas, sedih. Ya saya ingat banget tuh kayak berlari, nangis, kaki saya itu penuh kotor, karena memang pekerja di peternakan itu kita bukan mungut telur sih, kayak masukin telur itu kerak itu, dan kita tidak pakai sandal gitu loh, kayak bener-bener karena becek segala macam. Terus yang terjadi hari itu sebelum ayah saya sudah ada firasat kalau ayah saya sudah meninggal, dan skop saya yang saya pakai untuk nyampur makanan ayam itu kan, itu patah tiba-tiba teman-teman, bener-bener patah. Dan saya kaget, dan sesaat kemudian kayak beberapa detik aja tiba-tiba ada orang berlari dan mengatakan ayah saya sudah meninggal. Dan setelah ayah saya meninggal itu, yang saya ingat bahwa
saya ada perubahan dalam hidup, kayak ada rasa malas, ada sifat saya menjadi jelek seperti itu. Saya nggak tahu, mudah-mudahan itu bukan karena energi negatif segala macam. Yang saya tahu tuh mungkin karena broken home gitu, kayak ditinggal ayah. Karena jujur saya belum bisa membahagiakan ayah saya gitu. Kalau misalnya ayah saya masih hidup sampai sekarang ini, tentu beliau senang karena saya sudah 2 kali ke Eropa, kemudian dapat beasiswa 2 kali. Artinya adalah something yang mungkin setidaknya saya bisa ngirimkan uang ke beliau kalau beliau masih hidup. Tapi ya apalah daya gitu, udah takdir Tuhan gitu, udah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. So begitulah teman-teman yang saya bisa ceritakan. Nah, untuk video vlog selanjutnya saya akan menceritakan gimana sih perjalanan awal saya mengenal Islam, yang tadinya tuh kayak Islam KTP, pokoknya. Kemudian ada juga beberapa hal yang ayah saya selama saya kayak tumbuh itu yang sering diulang-ulang. Kenapa ini saya anggap penting? Karena bisa sangat membentuk karakter si anak gitu loh. Tujuannya adalah supaya orang-orang tua di sana, terutama sosok ayah, jangan melakukan hal demikian karena bisa membuat anaknya menjadi sosok A, B, C, dan E. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika konten ini dianggap bermanfaat, karena disinilah saya akan memberikan segala cerita saya tentang proses hijrah saya dan kemudian tokoh-tokoh di luar sana yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.